Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hanif Zulfian dari kelas 11 TDK 1. Saya akan mempresentasikan tentang propagasi gelombang. Pertama yaitu pengertiannya dulu ya. Pengertiannya itu propagasi gelombang radio dapat diartikan sebagai proses perambatan gelombang radio dari pemancar ke penerima. Transmisi sinyal dengan media non-kawat memerlukan antena untuk meradiasikan sinyal radio ke udara bebas dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Gelombang ini akan merambat melalui udara bebas menuju antena penerima dengan mengalami peredaman sepanjang lintasannya. Sehingga ketika sampai di antena penerima, energi sinyal sudah sangat lemah. Gelombang dalam perambatannya menuju antena penerima dapat melalui berbagai macam lintasan. Jenis lintasan yang diambil tergantung frekuensi sinyal, kondisi atmosfer, dan waktu transmisi. Ada 3 jenis lintasan dasar yang dapat dilalui, yakni yang pertama yaitu permukaan tanah atau gelombang tanah, yang kedua lapisan ionosfer di langit atau gelombang langit, yang ketiga perambatan langsung atau gelombang langsung. Yang pertama propagasi gelombang tanah atau ground wave propagation ya. Propagasi gelombang tanah merambat dekat permukaan tanah dan mengikuti lingkungan bumi sehingga dapat menempuh jarak melampaui horizon. Perambatan melalui lintasan ini sangat kuat pada daerah frekuensi 30 kHz sampai 3 MHz. Di antara frekuensi tersebut, permukaan bumi akan meredam sinyal radio karena benda-benda di bumi menjadi satu ukuran dengan panjang gelombang sinyal. Sinyal dari pemancar AM utamanya merambat melalui lintasan ini. Gelombang elektromagnetik yang berjalan sepanjang permukaan disebut sebagai gelombang permukaan atau surface wave. Ground wave terpolarisasi vertikal, digunakan untuk maritime mobile communication, radio navigation. Keuntungannya yaitu power yang diberikan secukupnya dapat berjalan mengikuti kurva bumi, lalu relatif tidak berpengaruh dengan kondisi atmosferik. Yang ketiga itu kerugiannya, membutuhkan power transmisi yang tinggi, membutuhkan antena yang panjang besar karena frekuensi yang rendah. Ground loss bervariasi terhadap terrain. Yang kedua, propagasi gelombang langit atau skywave propagation. Gelombang langit dihasilkan oleh antena ke lapisan ionosfer yang terletak di atmosfer bagian atas dan dibelokkan kembali ke bumi. Ada beberapa lapisan ionosfer yakni lapisan E, D, E, F1 dan F2, di mana keberadaannya di langit berubah-ubah menurut waktu dan sangat mempengaruhi perambatan sinyal. Lapisan D dan E adalah lapisan yang paling jauh dari matahari sehingga kadar ionisasinya rendah. Lapisan ini ada pada siang hari dan cenderung menyerap sinyal pada daerah frekuensi 300 kHz sampai 3 MHz. Sinyal tercermin dari lapisan atmosfer terionisasi kembali turun ke bumi. Sinyal dapat melakukan perjalanan sejumlah hop bolak-balik antara ionosfer dan permukaan bumi. Efek refleksi yang disebabkan oleh pembiasaan, contohnya amateur radio atau CB radio. Yang ketiga, propagasi gelombang langsung atau line of sight. Pada propagasi ini, sinyal yang dipancarkan oleh antena pemancar langsung diterima oleh antena penerima tanpa mengalami pantulan, disebut line of sight atau LOS. Karena perambatannya harus secara langsung, maka di lokasi-lokasi yang antenanya penerimanya terhalang tidak akan menerima sinyal atau block spot. Jarak transmisi yang dapat dijangkau pada propagasi LOS relatif pendek dan dibatasi oleh tinggi antena pemancar, dan penerimanya dipresentasikan melalui rumus berikut, di mana D sama dengan jarak antena pemancar dan penerima sama dengan km, km. HT sama dengan tinggi antena pemancar, m. HR sama dengan tinggi antena penerima, m. Komunikasi LOS paling banyak digunakan pada transmisi sinyal radio di atas 30 MHz, yakni pada daerah VHF dan
UHF dan microwave. Pemancar VM, FM dan TV menggunakan propagasi ini. Untuk mengatasi jarak jangkau yang pendek digunakan repeater yang terdiri dari receiver dengan sensitivitas tinggi, transmitter dengan daya tinggi, dan antena yang diletakkan di lokasi yang tinggi. Antena pemancar dan penerima harus berada dalam garis pandang komunikasi satelit sinyal di atas 30 MHz. Tidak dicerminkan oleh ionosfer. Komunikasi darat antena dalam jalur situs efektif karena pembiasan tengkuk gelombang mikro oleh atmosfer. Kecepatan gelombang elektromagnetik adalah fungsi dari kepadatan medium. Saat gelombang berubah medium, kecepatan berubah belokan gelombang di batas antar medium. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.